Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kali ini aku ingin kembali menanggapi salah satu video fitnah yang dibuat si Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyetubuhi binatang, ya. Ini adalah fitnah lama yang berulang-ulang, ya, yang dilontarkan oleh para penghujat Islam yang sebenarnya sudah pernah ku bantah juga sebelumnya, ya. Tapi ternyata si Udin juga ikut-ikutan melontarkan fitnahan ini. Sekarang mari kita simak dulu cuplikan video fitnahan si Saifuddin Ibrahim ini, ya. Videonya adalah yang ini, ya, yang berjudul Nabi Muhammad senggomo dengan kambing. Kita menuju ke menit 5 detik 55. Menzinahi hewan. Judul dalam kitab Jami' Tirmizi 1375 Kitab Hukum Hudud. Oke, kemudian cuplikan yang kedua, ya, ada di menit 7:06, ya. Menit 7 detik ke 6. Demikian hadisnya, dan Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Asim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Telah menceritakan dengan hadis itu kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman umat menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Jadi Bang Mamat dulu pernah menggauli mbek, gitu. Menggauli mbek. Oke, ya, kita sudah dapat poinnya dari dua cuplikan video ini. Luar biasa fitnahnya kafir laknat ini, ya. Kelihatan banget dari wajahnya kalau dia ini sudah dirasuki roh iblis, bukan roh kudus, ya. Seperti yang suka mereka gembar-gemborkan, ya. Tapi sebelum kita menanggapi fitnahan si Udin ini, aku ingin menanggapi dulu kebotolan dia, ya, yang menyinggung tentang kutubus sittah. Mari kita simak cuplikan videonya di menit ke-12 sampai ke menit ke-13, ya. Hadis ini, saudara-saudara, diriwayatkan ribuan, ratusan ribu hadis yang ditulis di dalam, yang pertama, buku Bukhari, hadis Bukhari. Yang kedua, Muslim. Kemudian yang ketiga, Tirmizi, Nasai, dan seterusnya ada Kutubus Sittah, kitab yang 7 yang diriwayatkan oleh 7 imam besar. Nah, Tirmizi yang disebut di dalam hadis ini adalah nomor 3, hadis sahih nomor 3 setelah Bukhari dan Muslim. Nah, supaya ya kalau yang Muslim ya sudah pasti tahu, walaupun banyak yang nggak tahu. Saya mau menceritakannya kepada saudara-saudaraku yang Kristen supaya mengerti loh. Itu. Oke. Aku agak geli aja, ya, ada orang yang ngaku-ngakunya mantan pengasuh pondok pesantren, ya, dan saat ini menjadi idola para oten penghujat. Tapi ternyata botolnya kelewatan begini, ya. Dia bilang Kutubus Sittah itu adalah kitab yang 7. Padahal Kutubus Sittah itu artinya adalah kitab yang 6, karena merangkum hadis-hadis yang berasal dari 6 imam periwayat hadis yang paling masyhur, ya. Kebetulan aku punya, ya, Kutubus Sittah itu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Nah, inilah penampakan dari Kutubus Sittah atau kitab yang 6, ya, yang ditulis oleh 6 periwayat hadis yang paling masyhur, ya. Ini penampakan kitabnya. Ini
yang terbitan Al-Mahirah ya. Jadi di dalamnya sudah ada bahasa Arab dan bahasa Indonesianya ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hanya ada 6 periwayat hadis ya, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, kemudian Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah ya. Totalnya ini ada 8 jilid. Kalau ini susunan ini adalah susunan yang disepakati oleh ulama bahwa ini susunan berdasarkan kemasyhuran. Jadi sesudah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis yang atau periwayat hadis yang paling masyhur berikutnya adalah Imam Abu Daud ya, bukan Imam At-Tirmizi. Dari hal ini kita bisa mereka-reka ya bagaimana kualitas orang si penghujat ini saat menjadi pengasuh salah satu pondok pesantren dulu ya, saat dia masih muslim. Ya, beginilah ya salah satu idola kafir Kristen penghujat di Indonesia. Ya, yang dipuja-puji mungkin selangit oleh para subscribernya ya. Nah, sekarang kita akan ke pokok pembahasannya ya, yaitu hadis Imam At-Tirmizi nomor 1375. Hadis At-Tirmizi nomor 1375 yang disebutkan si Udin di videonya ini, itu ada di kitab Kutubus Sittah ini ya, yang aku punya ini, Jami' At-Tirmizi di nomor 1455. Hanya masalah penomoran yang berbeda ya, isinya sama. Nanti akan aku tunjukkan. Tapi sebelum aku membahas mengenai hadis tersebut, aku ingin menjelaskan sedikit tentang pembagian hadis berdasarkan penisbatannya atau berdasarkan kepada siapa dia disandarkan, karena hal ini ada hubungannya dengan pembahasan kita kali ini. Oke? Aku akan merujuk kepada buku Dasar-Dasar Ilmu Hadis terbitan Ummul Qura ini ya, yang ditulis oleh Dr. Mahmud At-Tohan untuk menjelaskan mengenai hadis berdasarkan penisbatan ya. Secara garis besar ada 4 jenis ya kelompok hadis berdasarkan penisbatan. Yang pertama kita sebut dengan hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini adalah hadis yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun dia hadis, redaksinya umumnya seperti ini ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman dan seterusnya ya, seperti itu. Itu adalah hadis qudsi. Kemudian yang kedua adalah al-marfu ya. Al-marfu ini adalah khabar atau bisa dibilang juga hadis ya, yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, secara definisi kita bisa lihat di sini, yaitu apa saja yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sikap diam setuju, atau sifat yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik sahabat yang menisbatkannya atau mereka yang tingkatannya di bawah sahabat, baik bersambung sanadnya ataupun terputus. Oke? Nah, kemudian sesudah al-marfu ini ada yang disebut dengan al-mauquf. Secara definisi, hadis mauquf adalah hadis yang dinisbatkan atau disandarkan kepada seorang sahabat atau sejumlah sahabat, baik hal yang dinisbatkan tersebut perkataan, perbuatan, atau takrir, baik sanad kepada mereka bersambung ataupun terputus. Oke? Nah, apakah hadis mauquf bisa dijadikan hujjah atau pegangan? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pada dasarnya hadis mauquf tidak bisa dijadikan hujjah sebab ia adalah perkataan dan perbuatan sahabat. Akan tetapi jika ada kepastian akan kesahihannya, ia menguatkan sebagian hadis dhaif. Ini artinya bahwa hadis ini bisa jadi penguat untuk hadis dhaif. Tapi hadis-hadis dhaif yang mana yang bisa dikuatkan? Itu tidak akan aku bahas di sini secara detail ya. Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan al-maqtu ya. Secara definisi, hadis maqtu adalah apa saja yang dinisbatkan atau disandarkan kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau yang di bawah mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan. Nah, bagaimana hukum berdalil dengan hadis maqtu? Hadis maqtu sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah
dalam hukum syariat, walaupun sahih penyandarannya kepada yang mengatakannya. Sebab ia hanyalah perkataan dan perbuatan seorang muslim, ya. Jadi hadis maqtu ini sanadnya itu, penyandarannya itu hanya sampai kepada tabi'in atau generasi yang di bawahnya. Sedangkan generasi tabi'in ini adalah generasi di bawah sahabat, sehingga generasi tabi'in ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau, ya. Nah, sedangkan al-mauquf, ya, ini hadis yang sampai hanya kepada tingkatan sahabat. Jadi dia tidak bersambung sanadnya itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hanya sampai sahabat. Sehingga hadis ini juga tidak bisa dijadikan pegangan karena dia hanya berupa perkataan sampai sahabat. Jadi hadis marfu dan hadis qudsi adalah dua hadis yang berdasarkan penisbatan yang bisa dijadikan hujjah atau pegangan oleh umat Islam, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai hadis Imam At-Tirmizi nomor 1375 yang dikutip si Saifuddin itu, ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Dia ada di hadis nomor 1455. Isi hadis At-Tirmizi ini, ya, nomor 1455 ini sama dengan isi hadis nomor 1375 yang sering dikutip oleh apologet Kristen penghujat, ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ya. Dia ada dua redaksi yang berbeda, ya, atau dua diksi hadis atau dua matan hadis yang berbeda. Aku akan bacakan dulu hadis yang mengatakan bahwa tidak ada hukuman, ya, atas pelaku persetubuhan dengan hewan. Sufyan Ats-Tsauri juga meriwayatkan dari Asim dari Abu Razin bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, siapa menggauli binatang maka tidak ada hudud atau hukuman atasnya. Muhammad bin Bashar menyampaikan hal itu kepada kami dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri. Hadis ini lebih sahih dari hadis yang pertama dan para ulama mengamalkan hadis ini. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Oke. Ya, dikatakan di sini bahwa hadis ini lebih sahih dari hadis yang pertama. Ini hadis yang pertama, ya. Nah, sedangkan di hadis pertama, ya, ini juga riwayat dari Ibnu Abbas. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang kalian dapati menggauli binatang, bunuhlah dia dan bunuhlah binatangnya. Oke. Lalu Ibnu Abbas ditanya, ada apa dengan binatang itu sehingga harus dibunuh? Dia menjawab, aku tidak mendengar apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Akan tetapi aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci untuk dimakan dagingnya atau dimanfaatkan karena kejadian yang menimpa binatang itu. Jadi dari dua matan hadis ini memang ada perbedaan, ya, yang sangat mendasar. Oke, yang satu ini tidak ada hukuman katanya, tapi ini adalah pendapat para sahabat. Oke, sedangkan ini ada hukuman, tapi ini adalah perkataan atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat di tulisan bahasa Arabnya, ya. Matan hadis yang sebelah atas bisa dilihat, ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jelas, ya. Sedangkan di sini tidak ada qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas, matan hadis yang di atas ini hukumnya secara penisbatan adalah marfu, ya, atau tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ini hukumnya adalah mauquf karena dia hanya sampai pada sahabat, ya. Ini hanya perkataan sahabat. Dan seperti yang aku bilang tadi bahwa hadis mauquf hukum dasarnya adalah tertolak, tidak bisa dijadikan hujjah. Oke, jelas, ya. Walaupun sebagai sanad dua-duanya ini bersanad hasan, ya. Oke. Kemudian kita lihat di hadis Sunan Ibnu Majah. Ini juga bagian dari Kutubus Sittah. Nah, dia ada di hadis nomor 2564. Dari Ibnu Abbas, ya, sama-sama dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Siapa yang menyetubuhi wanita mahramnya, maka bunuhlah dia. Dan siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan binatang itu. Derajat hadis ini sahih ya. Ini derajat yang tertinggi ya di antara beberapa hadis yang aku sebutkan tadi. Oke. Sekarang kita lihat pendapat Imam An-Nawawi ya dalam salah satu bukunya yang cukup terkenal yang berjudul Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Imam An-Nawawi ini adalah salah satu imam yang bermazhab Syafi'i ya. Jadi banyak pendapat beliau yang senada dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Hukum diharamkannya menyetubuhi binatang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kita lihat. Ini adalah ayat Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Apabila hal itu dilakukan oleh orang yang berlaku padanya had zina atasnya, apa yang harus dilakukan terhadapnya? Mengenai ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama ini adalah pendapat yang paling kuat ya. Nah, aku bacakan. Diwajibkan membunuhnya, baik jejaka, perawan maupun duda atau janda. Demikian juga pendapat Abu Salamah Abdurrahman berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatangnya. Ya, ini senada dengan hadis-hadis yang aku bacakan sebelumnya ya. Berikutnya, diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatangnya. Selain itu, karena kemaluan ini tidak dibolehkan dengan alasan apapun, maka hadnya diperberat. Berdasarkan ini, bagaimana ia dibunuh atau dieksekusi mati? Mengenai hal ini ada 2 pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ya. Yang pertama dengan pedang, yang kedua dengan rajam dan dalilnya telah dikemukakan. Pendapat kedua dan ketiga juga ada hukumannya, bisa teman-teman baca sendiri ya. Tapi pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang paling kuat. Oke, jadi berdasarkan uraian yang aku sampaikan ini jelas sekali ya bahwa pelaku persetubuhan dengan binatang hukumnya adalah dibunuh ya. Baik dengan pedang ataupun dengan cara dirajam. Oke, jelas ya. Jadi apa yang dikatakan oleh si Saifuddin Ibrahim di videonya itu jelas videonya itu hanya menunjukkan kebahlulan dia ya atau kegoblokan dia ya. Ya, tapi kita ya harap maklum aja ya, harap maklum aja namanya dia sudah dikuasai roh iblis. Atau mungkin ya dia memang kebanyakan membaca kitabnya ya yang banyak mengandung ayat-ayat cabul. Jadi aku sarankan kepada Saifuddin Ibrahim, kurangi membaca kitab lu itu yang bisa merusak akal pikiran lu ya. Dan perlu diingat bahwa hadis At-Tirmizi nomor 1375 itu sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah menjinahi atau menyetubuhi hewan atau menyetubuhi kambing ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendukung channel-channel Muslim. Dukung terus channel-channel dakwah Muslim yang ada di YouTube supaya kita bisa ikut serta dalam membentengi iman umat Islam ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.